Hari tenang, tapi kita sedang tidak tenang, Pak. Hari tenang. RT, ini minggu tenang. Minggu tenang ngerti? Saya hanya mau bilang, kita koordinasi pihak kepolisian. Minggu tenang bubarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua rakyat bangsa Indonesia telah memberikan hak pilihnya dalam pemilihan, ya, pemilihan umum, ya, pemilu 2024. Namun di sini banyak yang belum dikatakan memuaskan, ya, intinya hasilnya. Banyaknya di TPS-TPS yang mengalami penggelembungan suara, lihat itu kecurangan, ya, dari salah satu paslon tertentu. Ini kita semua wajib untuk istilahnya memantau, ya, karena ini masih belum dinyatakan ada hasil, masih dalam proses penghitungan suara realcon KPU. Dan di sini pun banyak yang tidak merasakan kepuasan karena penggelembungan yang di luar batas, ya, kecurangan yang di luar batas. Mahasiswa pun turut ikut ke jalan menyuarakan aspirasinya tentang ketidakpuasannya. Dan di sini mahasiswa menyerukan ke jalan dalam aksi demo. Di sini anehnya, ini menyuarakan aspirasi mahasiswa tersebut, tapi kenapa penghadangan yang dilakukan oleh pihak-pihak preman, ya, yang tidak bertanggung jawab, bahkan aparat pun terkesan diam. Ini aneh. Ini preman ini dari mana? Suruhan siapa? Ya. Dibayar oleh siapa? Ini yang sungguh miris, ya. Mahasiswa itu menyuarakan aspirasinya untuk semua bangsa negara Republik Indonesia ini. Tidak bukan untuk individu. Tapi kenapa ini ada penghadangan semacam ini? Tolonglah untuk pemerintah. Untuk pemerintah ini pengamanannya gimana nih? Terkesan aparat membiarkan, ya, hal semacam ini. Intimidasi yang dilakukan oleh preman kepada mahasiswa tersebut. Coba kita simak, ya, keterangan dari mahasiswa tersebut seperti apa kronologis di lapangan. Nah, mahasiswa Jakarta ini diintimidasi nih dari sekelompok preman. Nih polisi ini diam saja, ya, mendapat kekerasan ini. Nih di kampus dan sesaat waktu unjuk rasa pun, ya, mendapat intimidasi. Mahasiswa pun memberikan keterangannya di kantor YLBHI Jakarta. Saya Adelman Romarhen, Direktur Eksekutif Angkatan Foundation. Jadi Simak. Foundation tadi berkapasitas di dalam aksi teman-teman mahasiswa sebagai pendamping bantuan hukum, ya, monitoring atas berbagai pelanggaran hak sipil yang terjadi. Jadi Bapak Taru menemani dari rapat diskusi teman-teman mahasiswa di tanggal 3 sampai pada aksi hari ini. 7 orang mahasiswa, ya. Tadi setidaknya ada 7 orang mahasiswa, Oh. yang 6 orang mahasiswa, 1 orang di luar mahasiswa yang menjadi korban tindak kekerasan. Kekerasannya secara fisik dan juga secara verbal. Kekerasan secara fisik terjadi Waduh. pendorongan
Wah, udah kelewat batas. Dan juga kemudian Ah. pencakaran, juga pemukulan serta perampasan alat rekam ponsel yang mendokumentasikan peristiwa tersebut. Kemudian secara verbal itu terjadi intimidasi ancaman seperti salah satu ucapan dari kelompok yang ini udah di luar batas nih. Dia bilang ambil semua barang di dalam mobil, kita habisin ini mahasiswa. Itu yang pertama. Yang kedua, Waduh, ini harus dipertanggungjawabkan nih. Ada kata dikarungin segala ya. Ke belakang gedung MK, kita karungin satu-satu mahasiswa dan juga bentuk serangan-serangan verbal lainnya. Kemudian yang terparah serangan fisik adalah dua korban, yaitu mahasiswa Trilogi AJ dan juga saya ketika melakukan. Nah, ini polisi terkesan diam ya. Jadi tadi kapasitasnya adalah ketika Aneh ya. sempat terjadi bentrokan, Lokataru coba menengahi karena kepolisian di situ diam saja dan cenderung memihak kepada kelompok preman tersebut. Nah, ketika kami lakukan negosiasi, ketika kami menyampaikan lobby, kemudian akhirnya situasi kembali terurai dan teman-teman mahasiswa Ini mau apa nih sampai mengejar kayak gini ya? kemudian hendak meninggalkan lokasi di parkiran. Namun kelompok preman ini yang berjumlah lebih dari 15 orang mengejar mahasiswa sampai ke dalam parkiran Indomaret di belakang MK. Nah, pada saat pengejaran tersebut kemudian terjadi dorong-dorongan, tarik-tarikan dan juga intimidasi lainnya. Nah, sesuai dengan ini udah kelewat batas nih. Maka perlu dilakukan Tolong aparat lah. pendokumentasiannya salah satunya dengan merekam, memoto dan lain-lain. Nah, ketika saya merekam dan memoto, kemudian akhirnya dirampas, kemudian terjadi pemukulan, luka di bawah bagian mata. Nah, itu terkait dengan temuan-temuan Lokataru di lapangan terkait aksi tersebut. Namun lebih jauh dari itu, Lokataru dan juga teman-teman lainnya coba membongkar motif ini. Bahwa setelah identifikasi, motif ini menunjukkan bahwa baik pembubaran diskusi mahasiswa di Trilogi pada tanggal 3 Februari, kemudian demonstrasi 2 kali di kantor LBH dan Kontras. Jadi ini perlu diproses, ditindaklanjuti nih. atas tuduhan pemalsuan 2 kali, dan kemudian aksi hari ini yang dibubarkan dan juga kekerasan itu pelakunya setelah kami identifikasi sama, semuanya sama. Salah satu pelakunya Ajis sudah Lokataru Wah. ke Polres Jaksel dan sedang dalam tahap Bahaya ini rejim. Selain itu, peristiwa hari ini yang terjadi pemukulan, kami juga akan melaporkan ke Polda terkait peristiwa ini. Jadi terkait beberapa rangkaian peristiwa ini, motifnya sama, bahwa ada dugaan bahwa rezim mengirim preman-preman ini untuk Ini berbahaya. yang mendukung pemakzulan atau mengkritisi soal pemilu curang. Caranya sama, narasinya Ini lebih ganas daripada polisi ini. Dalam kesempatan hari ini, kalau seandainya kepolisian tidak segera menindak mereka-mereka, maka mereka akan semakin liar, semakin bebas untuk merusak demokrasi. Ini harus ditelusuri lebih jauh nih. Dan untuk merepresi mahasiswa, maka polisi harus segera bertindak untuk memproses hukum orang-orang ini, karena tindakannya sudah melampaui batas dan juga terstruktur, sistematis dan masif. Dan harapannya yang ditindak nanti bukan hanya pelaku lapangan, Ridwan atau Ajis dan kawan-kawannya, tapi ada aktor yang dibongkar dari motif pengerahan preman untuk membuka kritik yang sedang jadi tren hari ini. Izin memperkenalkan diri, saya Amelia dari UHK, mahasiswi UHK. Sesuai dengan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman bahaya ya. tadi di tempat kronologinya bahwa kami diintimidasi dan kami Bahaya ini sudah kalau gini. ada korban sebanyak 7 orang dan 2 orang yang mengalami luka cukup berat. Kita di sini aksi tidak ditunggangi tapi malah dihalang-halangi, dan sebagai seorang perempuan bukan malah menjadi takut, tapi ini adalah sebuah perlawanan bahwa kita ada pada jalan kebenaran. Perkenalkan, nama saya Tegar Afriansa dari Rusia. Melalui kaki-tangan rejim Jokowi mengirimkan preman untuk mengkapitalisasi atau kemudian menggembosi, merepresi gerakan mahasiswa. Tapi ini bukan kali yang terakhir. Ke depan kekuasaan yang akan direpresi oleh gerakan mahasiswa. Ke depan juga kita akan melakukan konsolidasi secara luas, konsolidasi yang melibatkan elemen-elemen gerakan rakyat, bukan hanya gerakan mahasiswa, tapi juga gerakan buruh, gerakan tani dan lain-lain,
untuk juga berpartisipasi dalam rangka memakzulkan rezim Jokowi yang semakin hari semakin menindas, semakin hari semakin merepresi dengan mengirimkan preman-preman. Justru preman-preman yang terlibat dalam merepresi ini preman yang sama juga merepresi pada konsolidasi di tanggal 3. Adalah gambar terduga pelaku gitu ya, berdasarkan cerita kawan-kawan. Ada beberapa foto yang bisa dilihat di layar ya, bagaimana ini aksi yang dilakukan di depan gedung. Pantesan ya polisi pada diam ya, pantesan ya. Ya, itu bisa dilihat juga jelas posisinya di depan gedung Kontras. Dan yang di highlight warna merah ini adalah pelaku yang juga melakukan kekerasan tadi pada aksi di belakang gedung MK tadi. Di layar ada wajah pelaku yang melakukan intimidasi di aksi konsolidasi mahasiswa pada beberapa waktu lalu di sekitar kampus Trilogi Kalibata, Jakarta Selatan ya. Ini ditampilkan wajah pelaku ya, walaupun tertutup dengan masker. Ini pelaku yang sama dengan kejadian-kejadian sebelumnya dan hari ini ketika dia sedang melakukan aksi demonstrasi di depan gedung LBH Jakarta. Ya, ini wajib ditandain ya. Bisa kawan-kawan lihat pelaku menggunakan masker. Dan yang paling mencolok adalah kesamaan handphone ya, kesamaan HP yang digunakan pelaku. Juga pakaian ya, baju. Nah, dari sini, dari kesamaan ini kita bisa lihat bahwa ini sistematis, ini ada yang ditarget, ada tujuan yang jelas, diorganisasikan dengan baik. Dan, siapa tahu nih punya ada yang kenal nih. Rangkaian aktivitas atau kegiatan yang runut gitu, yang sistematis, yang berujung pada kejadian hari ini ya, adanya kekerasan di belakang gedung MK. Kira-kira demikian. Kami sangat berharap sekali kawan-kawan sekalian dan seluruh elemen masyarakat Indonesia yang hari ini menyaksikan akan mampu untuk sama-sama mengambil bagian dan peran yang lebih dalam gerakan hari ini, karena tentu mahasiswa tidak akan mampu melakukannya sendirian dan kita adalah bagian dari elemen masyarakat yang harusnya memperjuangkan perjuangan rakyat hari ini yang telah dinodai oleh 10 tahun kekuasaan dari rezim Jokowi. Kita bisa tarik kesimpulannya dari mahasiswa tersebut, keterangannya di lapangan, intinya preman ini ada yang bayar, ada yang menyuruh ya, terorganisasi ya. Ini yang jadi pertanyaan kita, siapa yang bayar, siapa yang nyuruh ya? Siapa nanti di belakang aktor intelektualnya ini ya, yang perlu ya ditelusuri ini. Ini soalnya bahaya ini kalau sudah begini ya. Bahaya kalau udah mempergunakan preman seperti ini bahaya. Apa gunanya? Ya, ada pihak-pihak keamanan, kepolisian. Bahkan ini terkesan ya, mahasiswa katakan terkesan diam di lapangan ini. Seorang aparat membiarkan preman-preman itu dengan ganasnya. Ini lebih ganas daripada aparat ini preman. Ya. Ini sangat berbahaya nih. Kita sebagai rakyat bangsa Indonesia harus bersatu ya. Ini sudah kedoliman ya. Kedoliman bagi bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Tolonglah pemerintah ya, aparat keamanan ditindaklanjutin yang seperti ini ya. Saya mempercayakan kepada aparat, karena aparat adalah satu, abdinya negara ya. Ini tugasnya negara untuk mengamankan. Kita rakyat sebagai rakyat ya, hanya bisa memohon ya, keamanan, ketentraman
bagi bangsa dan negara Republik ini. Jangan sampai kondisi ini menjadi lebih suram, lebih parah ya, dalam artian intimidasi, kekerasan, ataupun banyak hal-hal yang ya dilakukan oleh preman-preman itu kepada mahasiswa kita. Ini adalah mahasiswa ini mengeluarkan aspirasinya, ingin perubahan, ingin menjadikan Indonesia ini ingin menjadikan bangsa rakyat Indonesia ini tentram, adil, sejahtera. Harus kita dukung sebagai rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Bukan sebaliknya. Mengintimidasi. Ya. Ini yang perlu kita semua pikirkan untuk masa depan bangsa rakyat Indonesia ini. Akan dibawa kemana bangsa rakyat Indonesia ini kalau sebagai pemimpinnya ya, aparat-aparatnya tidak peduli, ataupun marilah kita bersatu untuk seluruh rakyat bangsa Indonesia dalam menciptakan keamanan, ketentraman, kesejahteraan terutama nih bagi seluruh rakyat Indonesia. Insya Allah saya masih punya pemikiran yang positif thinking ya pada pemerintah. Insya Allah pemerintah, aparat semuanya masih punya hati nurani kepada bangsanya sendiri, kepada rakyatnya sendiri, demi kemajuan, demi kesejahteraan di bumi Republik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.